محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي أحمد محمد بن الغزالي إلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني إلى روح سيد الشيخ محمد الشيخ بن عبد الله البنجري إلى روح سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن أبي إسماعيل البنجري إلى سيد الشيخ محمد أدنان شاعر البنجري وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي إلى روح سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر بن جلال بن السيد إلى روح سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني إلى روح سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيد الإمام أحمد بن أسير المعروف بأبي سجى وسيد الإمام الشيخ إبراهيم البدري وإلى سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البغدادي ولأرواح أهل سندنا المتصل إليه وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الله البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا أن الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأموالهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه الدارين نور الظلام والربيع أبو لهب وأمه لين بنت حجر وكني بأبي لهب لأنه كان يتلهب حسنا
wa qila kuniya bihi lidalahu biwajhihi isyrakan wa umratan wa kanat kunyatuhu Aba Utsbah wa ismuhu Abdul Uzza wa huwa kafirun binasil Qur'ani wa qad ra'ahu fi an-nawmi ba'da mautihi bi sanati akhuhu bisanadin akhuhu Labbas wa qala lahu ma haluka wa qala fi an-nar illa annahu khuffifa anni kulla laylati isnaini wa amussu min baini asbu'ayya hataini ma'an wa asyara bi ra'si asbu'ihi ila al-naqrat allati tahta ibhamihi wa anna dhalika bi isqa'i ataqi suwaybata hina basyaratni bi wiladatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa bi amrillaha bi irdaihi. Kita arti dulu. Warabi'u bermula yang keempat Abu Lahab yaitu Abu Lahab wa ummuhu dan ibunya Abu Lahab Layyin bintu Hajar wa kunyah dan diberi kunyah bi Abi Lahabin dengan Abu Lahab li annahu karena bahwa dia karena adalah Lahabu bernyala-nyala hasanan bagus muhanya wa qila dan dikatakan orang kunyah diberi kunyah dengan Abu Lahab likalahu biwajhihi karena bernyala wajahnya isyrakan sinar wajahnya wa humratan dan merahnya wa kanat kunyatuhu dan adalah kunyahnya yang sebenarnya Aba Utsbah wa ismuhu dan nama aslinya Abdul Uzza wa huwa kafirun dan ia Abu Lahab kafirun orang kafir binasil Quran dengan dalil Al-Quran. Ngecet dulu kita pahami dulu. Warabi'u yang keempat daripada amamun Nabi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab yaitu Abu Lahab. Berarti Abu Lahab ini bedang sanak lawan bapak Nabi Abdullah. Iya sama pada anak Abdul Muttalib tetapi mama lain. Iyalah mama lain. Nah wa ummuhu ibunya Abu Lahab Layyin namanya Layyin bintu Hajar sedangkan mamanya ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Fatimah. Iyalah Abu Thalib itu bedang sanak lawan bapak Rasulullah Abdullah tapi bedang sanak saabah saumma abah Abdul Muttalib mama Fatimah. Nah itulah. Nah sedangkan paman Nabi yang bernama Abbas lawan Hamzah bapaknya Abdul Muttalib juga namun ibunya Qilah. Ibunya siapa? Qilah. Nah, ibunya Qilah, berarti bedang sanak saabah. Sekarang Abu Lahab ini adalah paman Nabi, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti bedang sanak lawan abah beliau, iya, tapi bedang sanak saabah. Mama lain. Ada mamanya Abdullah Fatimah, ada pun mamanya Abu Lahab Layyin.
Ya Allah, nggak orang kampung itu ada orang nyambat ini ya kah lain ya. Ada orang lain ya lah, adanya lain. Lain bintu Hajar. Si Lain ini anak oleh Hajar. Hajar itu laki-laki bukan bibinian. Nah berarti jelas kalau lain jelas badan sanak sahabah lawan ayah Rasulullah yang bernama Abdullah. Abdullah itu ngaran asli kan harinya aja Abu ya Allah Abu itu masuk direct ya bin Au min ba'di kuniyah wa kuniyah bi Abi Lahab dan diberi kinayah dengan Abu Lahab li'annahu karena bahwa Abu Lahab ini karena ya Lahabu hasan adalah ia menyala bagus rupa. Oh, ada kisahnya. Kenapa gara nanti dipanggil Abu Lahab? Oh, rupanya muhanya ini mungkin menyala bagus. Lain yang menyala bangkul itu lain gitu. Atau menyala lain. Ini ya telah Abu Hasan. Menyala rupa bagus. Makanya nih doa lagi nih. Wakila dan dikatakan orang kuniyah bihi diberi kuniyah dengan Abu Lahab litalah hubi wajhihi karena bernyala-nyala mukanya isyarakan sinarnya wa umratan. Muhanya ini mau cerah anaknya rupanya bagus kemerah-merahan makanya menyala menyala di pekarannya ya Allah pokoknya menyala untuk ada terbakar lah ya menyala ada terbakar lagi ini menyala aja ada barang pun ada abang gua ayat ini menyala aja. Nah itu lalu digelarlah atau dikunyahnya dengan Abu Lahab. Wakanat kunyatuhu dan adalah yang benar kunyahnya Abu Utsbah abahnya Utbah. Allah Abu Lahab ini kan lelakian. Ngaran aslinya bang siapa? Abu Lahab itu. Abu Lahab itu ngarannya nang asli wa ismu Abdul Uzza adalah namanya yang asli Abdul Uzza. Terus Abu Lahab beriman lawan Rasulullah kada wa huwa kafirun dan dia kafir kada beriman lawan Rasulullah malah apa malah memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama nang itu tebalang walale Abu Jahal walala nah Abu Jahal walala sama lawan Abu Lahab lawan Abu Jahal Arab memusuhi Rasulullah. Abu Lahab ini walaupun paman Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi beliau memusuhi Rasulullah kada beriman bahkan mati dalam keadaan kafir binasil Quran dengan keterangan Al-Quran. Nah pada dalam Al-Quran tabat yada Abi Lahab celaka kedua belah tangan Abu Lahab. Apa artinya celaka itu ya neraka itu berarti kafir. Perhatian tabat yada celaka itu neraka gitu. Kedua belah tangan Abu Lahab berarti mencelaka itu neraka. Lama neraka itu kafir. Lawan dunia juga
Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya apa nang dia usahakan apapun kada bisa menolong Abu Lahab. Wa mar'atuhu hamalatal hatab, istrinya Abu Lahab pun nang membawa kayu-kayu kering. Biji dia hablum mim masad. Dua lagi bini memusuhi Rasulullah, padahal nang dimusuhi anak kemanakan juga. Inya memang itu rahmat. Kalau nya kadang-kadang nang memusuhi kita nya keluarga juga. Iya nih Cirebon di kampung kawan juga penyamunnya. Ada lagi kawan juga. Napa lagi? Keluarga juga yang memusuhi keluarga juga. Mati Abu Lahab. Itu aja, ringkas saja. Kisahnya ringkas saja. Matilah Abu Lahab dalam kekafiran. Sekalian nendang sanak pemimpi. Tamimpi lawan Abu Lahab. Siapa yang nendang sanak? Ya ada sanak sahabat Abbas. Kuitanya Abdullah bin Abbas. Wa qadarahu bin Naum. Wa qad dan sungguh ra'ahu melihat dia ba'da naumi setelah matinya Abu Lahab bisa nadim 1 tahun. Siapa yang melihat dalam mimpi? Akhuhu, saudaranya Al-Abbasu yang bernama Abbas. Ada kalau paman Nabi Abbas nang badang sanak juga lawan Abdullah, badang sanak lawan Hamzah, lawan Hamzah saibu serupa, lawan Abdullah sahabah, lawan Abu Thalib sahabah, lawan Abu Lahab sahabah. Satu tahun setelah meninggal Abu Lahab, meninggal Abu Lahab, saudaranya yang bernama Abbas bermimpi. Betapun dalam mimpi, betapun faqala lahu, maka berkata Abbas lawan Abu Lahab, kodok itu, kodok itu. Pertanyaannya langsung haluka, bagaimana keadaanmu? Iya, tambahan aja. Mahalukah, bagaimana keadaanmu? Faqala, maka berkatalah Abdul Uzza yang dikunyah Abu Lahab. Nang di dalam Quran ayatnya tabbat yada Abi Lahab wa tab, ujar Abu Lahab pinnar. Aku dan sana pinnar. Ujar Abu Lahab, aku dalam neraka. Abbas malu, sudah nyetai, sudah neraka sudah. Cuma anu besar. Illa kecuali antahu bahwasanya khufifa anni kullailati isnain, diringankan bagiku setiap malam Senin. Wa amussu, aku mengucap min baini asbu'ayya, dari antara 2 jariku ini, hataini 2 jari, asbu'ay hataini 2 jariku ini, ma'an, aku mengucap banyak. Aku bersaing masuk neraka, cuma aku diberi keringanan setiap malam Senin nih 2 jariku ini nah keluar aku mengucuk gitu keluar nih banyu keluar nah wa asyara birasi asbuhi, mengisyarat Abu Lahab dengan kepala jarinya ila nakrah sampai ke sini allati tahta ibham, di bawah ini di bawah ini di bawah ibham mucuk kene keluar banyu
Nah, setiap malam Senin aku diberi keringanan mengucup dua jari ini. Keluar banyak Allah nyaman juga. Ada juga yang dikucup-kucup ringan, ada haus. Apa sebabnya? Wa anna dzalika, dan bahwa yang demikian itu. Kenapa aku dapat keringanan siksa sehingga aku dapat banyak di antara dua jariku ini aku kucup setiap malam Senin? Dengan sebab aku memerdekakan Suwaibah. Hina basyaratni, ketika Suwaibah memberi kabar kegembira lawan aku biwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kelahiran Nabi. Itu sebabnya Suwaibah itu budak dulu. Lalu Suwaibah ini memberitahu lawan aku bahwa Aminah istrinya Abdullah itu dan Sansakoli Abdul Lahab melahirkan seorang putra yang putranya itu diberi nama Muhammad. Saking aku gembiranya dengan kelahiran Nabi Muhammad, dengan kelahiran anak keponakan, jadi Nabi katanya lagi cuma menyambut gembira kedatangan kelahiran anak keponakan. Aku gembiraku itu aku wujudkan, ku merdekakan Suwaibah sebagai wujud gembiraku atas kelahiran anak keponakanku. Ikam merdeka. Kaina ikam susui wabi amrillah, dan aku menyuruh Suwaibah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wujud kata. Nah, Suwaibah itu setelah dimerdekakan oleh Abu Lahab ternyata benar menyusui Rasulullah kurang lebih 3 hari. Tetap biar 3 hari tetap menyusui Rasulullah. Biar 3 hari berarti menjadi anak susu oleh Suwaibah. Biar 3 hari menyusui Rasulullah, tetap Suwaibah ini menjadi ibu susu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebagai dalil lawan kita. Ini ada hadis riwayat Imam Bukhari sebagai dalil lawan kita tentang perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau melaksanakan Maulid? Karena kami gembira menyambut kelahiran Nabi. Kenapa jadi gembira? Karena Allah memerintahkan bergembira. Apa manfaatnya gembira menyambut kelahiran Nabi? Abu Lahab gembira menyambut kelahiran Rasulullah, beliau diringan Allah siksanya setiap malam Senin. Maka adalah ungkapan seorang ulama dalam ubahan syairnya, wa man fil jahimi laqad khafifa waman fil jahim, orang yang sudah celaka divonis masuk neraka jahanam, khufifa diringankan Allah azabnya, yaitu Abu Lahab setiap malam Senin diringankan azabnya dengan cara mengucup 2 ibu jarinya, keluaran air dikucup. Kenapa? Li farhatihi maulidal Mustafa,
karena dia gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakaifa biman nuhu qad wafa wala syakaza salam. Maka bagaimana lagi kalau orang itu sudah beriman, gembira menyambut hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir aja tuh gembira menyambut kelahiran Nabi, azabnya diringankan Allah Ta'ala. Bagaimana lagi kalau orang itu sudah beriman? Wala syakka ahlu Darussalam, maka kita yakin orang yang gembira menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia akan menjadi surga yang penuh ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian serta kenikmatan. Maka beruntunglah orang yang hatinya cinta lalu gembira menyambut kedatangan lahirnya Nabi, bulannya Nabi, lalu dia mengorbankan hartanya hanya karena gembira. Iyalah, hakun aja menyembelih kambing, hakun aja menyembelih ayam demi gembira menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abu Lahab saking gembiranya menyambut lahirnya Nabi, memerdekakan budak dari Gambaran, ada 600.000 uang dimerdekakan. Sekarang kita berani mengorbankan harta, duit jutaan rupiah, bahkan ada 60-an juta, bahkan ada 600-an juta untuk merayakan Maulid Nabi karena gembira dengan Rasulullah, karena gembira dengan kelahiran Rasulullah. Abu Lahab yang kafir aja dapat syafaat Rasulullah. Abu Lahab yang nyata masuk neraka aja didapat syafaat Rasulullah. Setiap malam Senin mendapat keringanan azab, kawan mengucuk jari dina keluaran banyu karena gembira dengan kelahiran Nabi dan memerdekakan budaknya. Pakaifa biman dinuhu qad wafa. Maka bagaimana kalau orang itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berani mengorbankan harta hanya karena gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. La syakka ahlu Darussalam, kada diragukan lagi orang itu dapat syafaatnya Rasulullah akan masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ujar Abu Lahab, aku memerintahkan Suwaibah agar menyusui Rasulullah. Ternyata benar, Suwaibah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum disusui oleh seorang perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah, sebelumnya disusui oleh seorang perempuan yang bernama Suwaibah. Beruntunglah Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab karena memberitahu kabar gembira kepada Abu Lahab. Beliau merdeka, bukan hanya merdeka, beruntung beliau diizinkan Allah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan menyusui rahmatai, gembira aja tuh masuk surga, apalagi menyusui Rasulullah. Masya Allah, tuba beruntung dan beruntunglah Suwaibah. Makanya digubah oleh Imam Abdurrahman Al-Azzar dalam syairnya, Fasuwaibatun mim ba'diha fa'alimatun
nalat minallahi sa'adata kullaha faswaibatun min ba'diha fahalimatun nalat minallahi sa'adata kullaha Suwaibah, maka Suwaibahlah yang menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menurut riwayat 3 hari menyusui Rasulullah, min ba'diha fahalimat. Kemudian setelah itu yang menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Halimah As-Sa'diyah. Nalat minallahi sa'adata kullaha minallahi sa'adata kullaha. Suwaibah dan Halimah mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kebahagiaan karena berkah menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis kemudian wal khamisu al harsu nang kalima paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Haras wa ummuhu Samrah. Ibunya bernama Samrah bintu Jundub wa huwa akbaru awladi Abdul Muttalib. Dan Haras ini paling tua anaknya Abdul Muttalib atau paling tua paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Baca Rizwan. Al-Fatihah.